Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teror LDKS. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror LDKS. Dibandingkan sekolah lain, sekolah kami terbilang ngawur dan jauh dari kata favorit. Hampir semua yang masuk di sini adalah murid-murid yang tidak diterima di sekolah lain. Sebagian yang lain malah pindahan dari sekolahnya yang lama karena institusi tempatnya dulu sudah angkat tangan. Tapi untuk pendidikan, sekolah kami ini rupanya tidak mau kalah dengan sekolah lain. Saat semua sekolah lain mengadakan LDKS, sekolah kami juga tidak mau kalah. Tahun ini akan diadakan LDKS ke Gunung Salak. Bagi yang belum tahu, LDKS itu singkatan dari latihan dasar kepemimpinan siswa. Apa yang dipelajari di situ? Tidak ada. Itu cuma akal-akalan pihak sekolah supaya orang tua mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan, makan dan lain-lain. Intinya cuma jalan-jalan berkedok program sekolah. Kami para murid tahu itu karena seperti kami, guru di sini juga sama brengseknya. Tapi untuk perjalanan kali ini kami satu suara tanpa perlu kong kali kong. Hari yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya datang. Aku dan kedua teman akrabku, Arya dan Dul, sudah siap dengan tas ransel berisi tenda dan macam-macam perlengkapan naik gunung lain. Dengan santai kami duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah sambil dengan geli memperhatikan adik-adik kelas yang hilir mudik ke sana kemari. Ada yang memasang tambang bingung, ada yang antusias, dan ada yang lain sebagainya. Total yang ikut kegiatan ini sekitar 200 orang yang terdiri dari kelas 2 dan kelas 3. Anak-anak kelas 1 libur dulu, masih kecil. Sebelumnya kepala sekolah sudah membriefing kami anak-anak kelas 3 untuk memikirkan isi acara. Kami sepakat untuk membuat acara jurit malam di malam pertama dan api unggun di malam terakhir. Untuk acara jurit malam, Arya sudah menyiapkan banyak kain putih yang nantinya akan kami jadikan kostum hantu untuk menakut-nakuti anak kelas 2. Aku memeriksa ada sekitar 4 gulung kain putih yang dia bawa. Di antara gulungan kain putih, aku juga menemukan benda aneh. Apa ini ya? Kemenyan, niat banget lu beli beginian. Enggak kok. Gua ambilin dari pohon gede di tengah kebun yang ada kuburan angkernya itu. Gak cuma itu, makanannya juga gue ambilin, gue makan. Hihi. Aku geleng-geleng kepala. Anak ini memang kreatif, tapi kenakalannya juga keterlaluan. Kemudian Dul memberikan isyarat agar aku melihat apa yang dibawanya di dalam tas ranselnya. Vodka, bisiknya di telingaku sambil menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Diam-diam aja, nanti kita bongkar di tenda. Oke. Aku menyandarkan kepalaku ke pohon mangga, membayangkan keseruan jurit malam nanti. Tapi tiba-tiba terpikir sesuatu. Tidak ada satupun dari kami yang ditunjuk sebagai panitia yang pernah ke Gunung Salak. Ya, nama tempatnya apa nanti? Beneran Gunung Salak atau bumi perkemahannya? Arya mengangkat pundaknya. Ya nggak tahu, Pak Ahmad ditanya juga nggak jawab. Palingan juga bumi perkemahan. Gak mungkin kita diajak naik Gunung Salak. Aku setuju dengan jawabannya. Tetapi tetap saja rasanya ada yang salah jika kami membuat jurit malam tanpa tahu medan.
Tapi pikiran tentang itu langsung lenyap waktu kulihat kehebohan anak-anak kelas 2. Rupanya mobil jemputan kami sudah datang. Aku ternganga ketika mobil-mobil itu masuk ke dalam sekolah. Bukan bis ber-AC yang selama ini aku bayangkan, tapi 4 buah truk besar bak terbuka. Apa dipikirnya kita para murid ini kambing? Aku langsung ngomel-ngomel sendiri. Kepala sekolah berdebah. Kekesalanku tak berlarut-larut. Keceriaan adalah keceriaan walau kami kepanasan di truk bak terbuka. Arya yang duduk di kepala truk sambil mengibarkan kemeja flanelnya memimpin kami bernyanyi lagu-lagu perjuangan. Lelah memimpin lagu ditambah mulai masuk angin, dia turun lalu menghampiriku dan Dul di bagian belakang. Dul, buka aja vodkanya. Dul tersenyum. Botol terbungkus plastik kresek hitam itu mulai berkeliling dari Dul. Aku dan Arya dalam sekejap kami bertiga sudah diguyur keringat karena minum di tengah hari. Setelah beberapa jam, sorak-sorai kami di awal perjalanan sudah tak terdengar lagi. Udara panas, angin dan perut yang mual membuat kami semua terdiam. Sudah tidak ada lagi yang duduk di pinggiran. Kami semua duduk berdesak-desakan di lantai truk. Benar-benar persis seperti kambing. Setelah 2 jam, kurasakan ada perubahan. Jalan mulai menanjak dan tidak rata. Udara juga semakin sejuk. Aku berdiri dan melihat mobil truk yang kami tumpangi membelah kebun-kebun dan hutan liar. Sesekali nampak sekumpulan rumah penduduk, lalu tak lama kebun lagi. Begitu terus-menerus. Bukit-bukit juga mulai terlihat dekat. Mataku terpaku pada sebuah bukit kecil di kejauhannya nampak beda dari yang lain. Seluruh bagian atasnya botak tanpa ada tumbuhan apapun. Sebuah pemandangan yang aneh buatku karena bukit-bukit kecil di sebelahnya semua rimbun tertutup pepohonan. Saat sedang asik memperhatikan bukit aneh itu di pandanganku terhalang gerumbulan pohon-pohon besar lalu disambung dengan rumah-rumah penduduk. Dan ketika pandanganku sudah tak terhalang apapun, bukit aneh itu tidak terlihat lagi. Kepalaku celingukan mencari-cari hingga menarik perhatian Arya. Nyari apaan? Aku yang bingung menjelaskan tidak menjawab apa-apa, hanya melirik sedikit lalu fokus lagi mencari. Di belakang bukit aneh tadi ada beberapa bukit yang hijau dan punggungan gunung yang lebih besar. Semua itu masih ada di tempatnya masing-masing. Apa aku tadi salah lihat barusan? Pelan-pelan aku melupakan keanehan itu. Perhatianku teralihkan melihat kesibukan penduduk. Ada yang sedang bekerja di kebun, ada yang menebang pohon dan lain-lain. Dan mereka semua tidak ada yang peduli dengan kehadiran truk kami. Pastinya buat mereka itu sudah biasa. Hanya anak-anak yang menghentikan kegiatan bermain dan memandangi kami tanpa ekspresi. Mungkin baru kali ini mereka melihat orang-orang kota diangkut menggunakan truk bak terbuka. Setelah melewati tanjakan yang lumayan, sopir kami dengan cepat membanting setir ke kanan dan masuk ke sebuah halaman sekolah dasar yang tampak tak terawat, disusul oleh 3 truk lain. Sebuah suara nyaring terdengar. Turun, udah sampai. Lalu dalam sekejap, suasana yang hening berubah menjadi hiruk pikuk 200 anak yang turun dari truk sambil bolak-balik membawa barang-barang ke selasar sekolahan itu. Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal sambil bertanya pada Arya. Beneran ini tempatnya di sekolahan? Arya yang aku tanya menjawab sambil tertawa. Iya kali, udah ya turun. Aku melihat dengan tak percaya. Pertama truk bak terbuka, lalu sekolahan. Staf sekolahan benar-benar keterlaluan korupsinya. Seharusnya dengan uang pendaftaran yang lumayan, minimal kami ditempatkan di bumi perkemahan. Sekolahan ini sendiri seperti tidak terawat, seperti layaknya semua sekolah dasar. Bangunan sekolah ini berbentuk huruf L raksasa. Lapangan kecil yang sekarang digunakan buat parkir tidak diplester dan tanahnya agak miring. Mungkin adalah lapangan yang biasa digunakan untuk upacara bendera. Aku maklum karena ini daerah pegunungan. Beberapa jendelanya bolong tanpa kaca, dan ketika aku tengok ke dalamnya, ternyata tidak ada satupun meja kursi untuk kegiatan belajar. Tapi melihat luasnya ruangan itu, mungkin ini digunakan sebagai ruang serbaguna.
Lokasi sekolah ini memang di pinggir jalan, tapi di sekelilingnya tidak ada satupun rumah penduduk. Kiri kanannya kebun warga dan ada sedikit tanah lapang yang nampak pas untuk mendirikan beberapa tenda. Di belakangnya ada jalan setapak yang mengarah ke hutan. Mungkin nanti kami coba jalan setapak itu. Siapa tahu cocok untuk kegiatan jurit malam. Lalu mataku melihat bukit aneh yang tadi ku perhatikan di perjalanan. Sekolah ini ternyata berada dekat kaki bukit. Bukit apaan itu namanya? Tanyaku pada salah seorang sopir yang kebetulan sedang berdiri di dekatku. Dia melihat sekilas lalu menjawab, Gunung Gelis. Aku tertawa mendengar namanya. Bisa-bisanya bukit gundul jelek kayak gitu dinamakan Gunung Gelis. Jangan ngomong sembarangan. Lagian yang dimaksud gelis itu bukan gunungnya. Terus jurit penghuninya. Ternyata guru-guru tak separah yang kami pikirkan. Alasan kenapa mereka memilih sekolah ini salah satunya karena letaknya yang sangat dekat dengan Curug Seribu. Tinggal menyeberang lalu berjalan sekitar 500 meter, suara debur air terjun sudah langsung terdengar. Kami anak-anak kelas 3 tidak menunggu lama, langsung berhambur ke sana. Aku tak seantusias mereka. Dengan santai aku berjalan di paling belakang sambil menikmati suasana. Aku berhenti lumayan lama di depan sebuah musola dari bambu yang dibangun di atas empang ikan. Terbayang nikmatnya tidur di sana ditemani suara kecipak air. Kembali berjalan hingga di depanku terbentang sebuah lembah. Untuk menuruni air terjun rupanya harus menuruni undakan-undakan tangga yang lumayan curam. Dari atas sini air terjun itu tidak terlihat karena tertutup pepohonan. Namun gemuruh deburannya yang ditingkahi tawar yang teman-temanku terdengar sangat jelas. Aku menatap undakan anak tangga turun itu dengan malas. Mungkin dari sinilah asal nama Curug Seribu. Anak tangganya yang berkelok-kelok di dinding tebing bisa jadi berjumlah 1000. Dengan hati-hati aku mulai turun selangkah demi selangkah. Belum apa-apa dengkulku sudah terasa lemas. Jika sampai jatuh dari sini habislah sudah. Hampir 30 menit ku habiskan waktu untuk meniti jalur neraka itu. Di anak tangga terbawah aku langsung duduk dengan lega sambil menenangkan kakiku yang masih gemetar. Kuhisap rokokku dengan nikmat. Di tempat sejuk seperti ini, rokok dan kopi kenikmatannya jadi berlipat-lipat. Apalagi vodka, pastinya anak-anak itu sudah mulai duluan. Jul dan Arya kutemukan di gazebo sesuai dugaanku. Botol minuman keras tergeletak di atas tas ransel hitam milik Jul. Isinya tinggal 1/4. Tenang, masih ada 2 botol lagi. Tapi aku sudah kehilangan minat untuk minum. Curug Seribu yang berdiri gagah membuatku kehilangan kata-kata. Aku hanya berdiri terpana memandang kemegahannya. Tak seperti air terjun yang biasa kulihat di sekitar puncak. Air terjun ini terlihat buas. Menatapnya dari bawah membuatku bergidik ngeri. Berkubik-kubik air dia tumpahkan seakan dengan amarah. Terus menerus tanpa henti. Pantas ku dengar larangan untuk mandi langsung di bawahnya. Kurasa kekuatan airnya sanggup membelah kepala manusia dengan mudah. Keren ya? Banget. Coba lu lihat ke atas. Jangan lihat ke arah itu kalau udah maghrib. Ada hentakan untuk bertanya kenapa, tapi segera kuurungkan. Dengan hanya melihatnya saja dapat kurasakan wingitnya air terjun ini. Padahal matahari terik, entah bagaimana suasananya selewat maghrib. Arya temanku ini mungkin bisa dibilang anak indigo murtad. Kami sekelas yakin dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib dari ekspresinya yang kadang kelihatan ketakutan mendadak. Selain itu, dia kadang bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dengan tepat. Tapi sekalipun dia tidak pernah mau mengakui kalau dia indigo. Di tempat seperti ini sikap Arya lumayan bisa dijadikan barometer. Jika dia tenang-tenang saja, kami pun tenang. Tapi jika dia mulai kelihatan resah, sebaiknya siap-siap untuk berdoa. Dan sejauh aku mengenalnya, baru hari ini aku lihat dia sangat resah. Tidak ada satupun anak kelas 2 yang turun ke curug.
Hari itu Curug seakan milik kami sekelas. Mengikuti anjuran Arya, kami semua sudah meninggalkan tempat itu sebelum maghrib. Tidak ada apapun yang terjadi, mungkin hanya kecemasanku yang berlebihan. Insiden kecil terjadi ketika Arya melihat Ivan dan Suci yang bajunya berantakan keluar dari semak-semak. Juga waktu 5 orang anak berlomba pipis di kolam pertama. Selain itu tidak ada apapun. Lalu kegelapan perlahan datang, yang awalnya hanya gerimis selepas maghrib berubah menjadi hujan angin. Tenda-tenda yang sudah kami pasang di belakang sekolahan terpaksa kami tinggalkan. Rencana jurit malam juga bisa dipastikan batal. Kami semua berkumpul memenuhi selasar sekolah dasar itu. Walau hujan dan angin mengamuk, tapi di bawah bangunan ini kami merasa kering dan nyaman. Tidak ada satupun guru-guru yang muncul batang hidungnya meninggalkan kami para murid berkeliaran ke sana kemari di bangunan sekolah dasar ini. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan maksimal. Botol-botol minuman keras dibuka, ganja dibakar, dan pasangan-pasangan mesum satu persatu hilang mencari tempat masing-masing. Aku, Arya, dan Dul duduk di selasar paling ujung. Botol vodka yang dibungkus plastik kresek hitam bergantian berpindah tangan. Tenggorokanku terasa terbakar tiap kali cairan itu kutelan yang disusul kehangatan menyebar di tubuhku. Arya menggelengkan kepalanya tiap kali ditawarkan. Aku menyikut tubuhnya dan bertanya, "Kenapa lo? Tumben banget." Dia menjawab dengan hanya menggerakkan alisnya, bahkan tidak menatapku. Sejak tadi pandangannya diarahkan ke jalan setapak yang mengarah ke hutan di bawah Gunung Gelis. Aku dan Dul tidak peduli, kami sudah terbiasa dengan perubahan mood Arya. Coy, udah minumnya, jangan diterusin. Aku dan Dul saling pandang, botol vodka masih ada setengah. Emang kenapa? Di antara kami, dia yang bisa dibilang paling penakut. Pasti ada apa-apa nih, makanya lu gak mau minum. Aku tak menjawab, dia hanya menarik nafas dalam. Bibirnya bergerak hendak mengatakan sesuatu, tapi dia urungkan. Emang ada apanya? Dia masih terlihat ragu untuk menjawab. Sepertinya dia sedang memilah informasi apa yang paling aman untuk dibagikan. Bola matanya berpindah-pindah fokus pada sesuatu di kegelapan, sesuatu yang tidak dapat aku lihat. Mending lu pada ambil wudhu sekarang mumpung masih sempet. Apa sih so misterius lu mah, kayak di film aja. Dul nyengir, setengah bola matanya naik ke atas. Anak ini sudah dikuasai alkohol. Arya diam tidak menanggapinya. Tiba-tiba lampu padam, disusul suara riuh anak-anak cowok dan jeritan anak-anak perempuan. Suasana yang tadinya hening langsung ramai, teriakan dan tawa pecah di mana-mana. Stop kontaknya mana nih? Skring. Ada yang lihat sendal gue kagak? Riuh kegembiraan itu hanya bertahan beberapa menit, digantikan gerundelan-gerundelan kekecewaan saat menyadari ini benar-benar mati lampu. Tanpa penerangan, aura tempat ini langsung berubah drastis. Bagiku, kegelapan ini sendiri terasa membekap. Hujan yang semakin menggila membuat kami bertiga terpaksa pindah ke selasar bergabung dengan yang lain untuk menghindari cipratan air. Aku berdiri memandang keluar, merasa takjub sekaligus takut. Dalam kegelapan ini tidak dapat lagi kulihat batas antara tanah dan langit. Tanah pepohonan Gunung Gelis baru bisa terlihat jika petir menyambar. Setelahnya semua kembali ditelan kegelapan. Terdengar suara benda jatuh di kejauhan yang disusul suara-suara teriakan panik anak-anak kelas 2. Aku tak tertarik untuk mencari tahu. Dengan tenang ku pandangi bara di ujung rokokku sambil membiasakan mataku melihat dalam kegelapan. Suara yang sama kembali terdengar, hanya jaraknya terasa lebih dekat. Kali ini pun disusul dengan kepanikan. Jantungku mulai berdetak tak karuan. Suara apa itu sebenarnya? Arya yang duduk di sampingku pun tidak bereaksi apa-apa. Hanya Dul yang duduk di sebelah kiriku bergerak-gerak dengan resah.
Nafasnya terdengar berat dan pendek-pendek. Aku masih terus memandangi bara rokokku saat tubuh Dul ambruk ke lantai dengan tiba-tiba, menimbulkan suara yang sama seperti yang tadi aku dengar. Aku langsung melompat karena kaget. Teman-teman yang berada di dekatku segera mengerubungi Dul yang tergeletak tak bergerak, mencoba mencari tahu. Dul pingsan mendadak. Dalam kepanikan itu lampu tiba-tiba menyala kembali. Sumber suara tadi ternyata sama seperti Dul, 2 orang yang jatuh ke lantai karena tiba-tiba pingsan. 2 orang pertama tadi nampaknya adik kelasku. Terlihat dari anak-anak kelas 2 yang terlihat mengerubung dengan panik. Beberapa anak berlarian mencari guru, beberapa anak perempuan terlihat menangis, sementara di luar petir menyambar-nyambar. Suasana sungguh tak terkendali. Belum lagi kebingunganku dengan apa yang membuat mereka pingsan. Arya masih tak bergerak dari duduknya, sekitar 10 meter di depanku. Ivan dan Suci duduk berhimpitan saling berpegangan tangan. Mata keduanya terlihat bingung dan panik. Lebih jauh lagi kulihat Nina, ketua kelas kami, berdiri di tengah selasar, sibuk memberi perintah ini itu pada anak kelas 2 yang berlarian. Dalam kepanikanku, gerakan-gerakan mereka seolah tampak bergerak dengan lambat dan hening. Lalu pandanganku kembali pada Ivan yang wajahnya terlihat pucat dan tanpa disangka-sangka kulihat dia tumbang begitu saja ke lantai. Suci histeris, semua orang yang ada di dekat mereka juga histeris. Mataku melebar, terkejut bercampur takut. Lalu kulihat Nina limbung, tubuhnya jatuh tersungkur dengan keras di tengah selasar. Jantungku berpacu, keringat dingin membasahi tubuhku. 3 orang tumbang bersamaan, salah satunya Suci. Listrik kembali mati, teriakan-teriakan dan tangisan meledak. Tidak sampai sedetik lampu menyala kembali, hanya lampu di ujung lorong dekat kamar mandi yang terus berkedip-kedip, mati hidup, mati hidup. Beberapa anak berinisiatif menggotong mereka yang pingsan ke ruang serbaguna. Aku masih terus berdiri terpaku. Kakiku gemetar tanpa kusadari. Selasar yang tadinya ramai langsung sepi. Semua anak-anak masuk ke dalam ruang serbaguna, meninggalkan hanya aku dan Arya yang masih juga belum bergerak. Bukan, ada 1 anak lagi di ujung lorong dekat kamar mandi. Lampu yang hidup mati dan jaraknya yang jauh membuatku tak mengenali perempuan itu. Sebaiknya dia kupanggil agar jangan sendirian. Aku yang baru hendak melambaikan tangan langsung kaget membeku saat tiba-tiba Arya berteriak, Jangan dipanggil. Kepala Arya sedang tertunduk dalam saat dia kembali meneruskan kalimatnya. Dia bukan manusia. Suaraku tercekat di tenggorokan, leherku kaku tak mampu digerakkan. Pandanganku terpaku ke perempuan di ujung lorong. Dia hanya berdiri di sana, diam tidak bergerak di bawah lampu yang terus mati hidup. Jarak yang lumayan jauh membuat wajahnya tak terlihat. Rambutnya yang panjang dan baju tidur berwarna merah darah. Arya benar. Kesadaran itu semakin membuatku ketakutan, tapi sedikit pun aku tidak mampu berpaling. Perempuan itu sepertinya juga sedang menatapku. Ayo masuk ke dalam. Aku langsung merasa terlepas dari ikatan. Dengan lega aku mengikuti Arya masuk ke ruang serbaguna. Perempuan di ujung lorong itu sudah tidak ada di tempatnya. Aku bergidik. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melangkah masuk. Ternyata ada 10 orang lebih yang pingsan. Tubuh mereka dibaringkan berjajar di depan, sementara semua anak menyingkir di belakang ruangan. Sepertinya berusaha sejauh mungkin dari orang-orang yang pingsan. Kulihat tubuh Dul dibaringkan paling ujung. Ada darah di dahinya, pasti karena benturan saat jatuh. Anak-anak kelas 2 meringkuk ketakutan, yang perempuan menangis sambil berpelukan. Teman sekelasku yang lain pun sama ketakutannya, tidak satu pun guru yang kelihatan. Arya berbisik di telingaku, Istighfar jangan sampai putus. Aku mengangguk dengan cepat dan langsung komat kamit beristighfar tanpa suara. Ruang serbaguna itu seperti yang dijelaskan di awal sebenarnya adalah 2 ruang kelas yang dijebol menjadi 1. Tidak ada bangku dan meja belajar. Ruangan itu kosong sehingga mampu menampung 200 orang yang berdesakan. Di dinding depan ada papan tulis seperti ruang kelas biasa. Jendela kusam berbaris di kiri dan kanan ruangan.
Arya mendekati anak-anak yang pingsan dan dibaringkan di depan ruangan. Melihatnya sekilas selalu berbalik pada anak-anak yang berdesakan. Yang laki-laki jangan ikut-ikutan takut. Ayo maju. Jangan ngumpul semua di belakang. Kasih jarak. Baris di bawah jendela. Ayo cepat. Anak-anak yang bergerombol di belakang bergerak sedikit. Suara bisikan mereka yang bersamaan berdengung seperti suara ribuan nyamuk. Tapi tidak ada satu pun yang maju seperti yang diminta. Masing-masing menyuruh teman di dekatnya yang maju dan sebaliknya. Maju anjing. Melihat ekspresi Arya, barulah sedikit demi sedikit mereka bergerak seperti yang diperintahkan. Pegang tangan orang di samping lu. Jangan ada yang pikirannya kosong. Baca istighfar, baca sholawat, baca ayat kursi. Baca apa aja terserah. Pokoknya lu harus terus sibuk, jangan sampai bengong. Suaranya kembali berdengung. Itu adalah suara semua anak yang membisikkan doa. Tiba-tiba lampu di tengah ruangan berkedip. Setiap kedipannya membuat lampu itu semakin terang setiap kalinya. Lalu lampu itu meledak. Jantungku berdegup keras hingga rasanya telingaku bisa mendengar degupannya. Suasana kembali mencekam. Suara jeritan anak-anak bisa ditenangkan. Arya memberi aba-aba dengan kedua tangannya, namun keheningan yang dipaksa itu sungguh mengganggu. Kami seperti tengah menunggu sesuatu yang tidak kami tahu. Tidak ada satupun yang berani bersuara juga bergerak. Aku bisa merasakan nafas-nafas yang tertahan. Ada satu lampu lagi di ruangan itu. Kegelapan hanya ada di bawah lampu yang meledak. Satu lampu yang tersisa tepat berada di atas tubuh orang-orang yang pingsan, yang di mataku bagaikan jenazah yang dibaringkan berjajar. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Jantungku yang hampir saja copot kembali tenang ketika menyadari itu adalah suara tangisan Reni, adik kelasku. Dia tampaknya sudah tidak tahan dengan ketegangan ini. Semua mata memandangi Rani yang menangis sesegukan sambil menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Seorang temannya berjongkok mengusap-usap punggungnya agar tenang. Jangan, biarkan aja. Arya mencegah sambil dia berjalan mendekat. Suara tangisan Rani berubah menjadi suara cekikikan. Semua orang yang berada di dekatnya langsung menyingkir dengan panik. Dengan gerakan perlahan dan masih terus cekikikan, Rani berdiri, lehernya miring dan cara berdirinya seperti orang yang bongkok. Saat mendekat, Arya langsung menjatuhkannya kembali ke lantai. Bantuin pegangin. Aku dan beberapa teman langsung bergerak membantu memegangi tangan dan kakinya. Rani mengamuk. Tenaganya seperti bukan tenaga perempuan. Tawa cekikikannya kini berganti sumpah serapah dengan bahasa Sunda. Aku yang tidak mengerti bahasa itu hanya bisa menangkap beberapa kata saja, di antaranya cicing, paesia. Pergumulan itu berhenti setelah Arya meniup ubun-ubunnya. Rani langsung tergeletak diam, pingsan. Beberapa orang lalu membaringkannya bersama orang-orang yang pingsan duluan. Mereka yang pingsan bereaksi ketika tubuh Rani dibaringkan. Tubuh-tubuh mereka terlihat bergerak resah. Masih dengan mata yang tertutup, suara-suara erangan terdengar pelan dari mulut mereka. Aku, Arya, dan beberapa teman yang tadi mengangkat Rani bergerak menjauh saat kepala Dul bergerak-gerak dengan ganjil. Disusul gerakan yang sama oleh orang yang berbaring di ujung lainnya. Kulihat ekspresi Arya tegang melihat gerakan-gerakan aneh mereka, seperti juga aku. Tangannya juga terlihat gemetar dengan hebat. Lalu nyawaku seakan keluar dari tubuh saat semua orang yang pingsan itu menjerit bersamaan. Disusul teriakan-teriakan lain di sekelilingku. Satu-satunya lampu yang tersisa langsung padam. Dengan ketakutan, kututup kedua telingaku dengan tangan yang gemetar tak terkendali. Di sekelilingku satu persatu tubuh temanku ambruk ke lantai. 100 orang tumbang bersamaan. Arya bergerak menuju pintu. Dengan cepat dia menutup, menguncinya dan diam di sana dengan wajah pucat pasi. Saat tatapan kami bertabrakan, dia memberi tanda dengan gerakan tangan agar aku jangan berhenti beristighfar. Beberapa anak yang berlari panik menuju pintu dia hentikan dan ditenangkan. Aku selalu dengan kecepatannya berpikir dalam situasi panik dan tidak menentu. Dia satu-satunya yang mampu mengembalikan keputusan dengan cepat.
Entah bagaimana jadinya jika beberapa anak terpencar keluar, aku tidak dapat membayangkan. Gelombang orang-orang yang pingsan sudah berhenti. Dari 200 orang di dalam ruangan, tinggal tersisa setengahnya yang masih berdiri, termasuk aku. Setelah suara-suara jeritan berhenti, kesunyian yang mencekam kembali mengisi. Ruangan yang gelap membuatku tidak dapat melihat siapapun kecuali Arya dan beberapa orang yang posisinya tidak jauh dariku. Suara sesegukan dan tangisan yang tertahan terdengar dari kegelapan. Juga suara nafas-nafas yang berat, detak jantungku berderap tidak terkendali. Kurasakan sebuah keringat dingin jatuh dari rambut dan mengalir di pipiku. Kegelapan ini membuat aku terasa sangat menekan. Detik-detik pertama itu kami semua diam tanpa ada yang meminta. Lalu ku dengar suara Arya berbicara pada kami semua. Semuanya tenang, jangan panik, jangan sampai ada yang terinjak. Aku mengangguk walau aku tahu Arya tidak melihat anggukanku. Semuanya diam tak menjawab. Kurasa mereka pun melakukan hal yang sama sepertiku. Kemudian suara Arya kembali terdengar. Ayo bergerak pelan ke pintu. Ikuti aja suara gue. Jalannya hati-hati. Dari kegelapan beberapa orang menyalakan korek api dan bergerak pelan ke arah pintu. Beberapa bergerak dengan zigzag untuk menghindari teman yang pingsan. Suara Arya masih terus terdengar sebagai petunjuk arah. Aku juga punya korek api yang langsung aku nyalakan. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Aku menghembuskan nafas lega. Beberapa wajah yang aku kenal tengah bergerak ke arahku dengan senyum. Kutiup korek api yang tadinya aku nyalakan. Berbarengan dengan korek apiku yang mati, lampu kembali padam. Tapi sekarang aku sudah tidak terlalu panik. Sosok teman yang bergerak ke arahku samar-samar masih terlihat. Korek tadi kembali kunyalakan. Aneh. Lampu kembali menyala, tapi pemandangan yang kulihat langsung membuatku histeris. Sosok-sosok yang bergerak ke arahku bukan lagi teman-temanku, melainkan perempuan-perempuan berambut panjang dan berwajah rusak. Dan jumlahnya puluhan. Aku berteriak sejadi-jadinya. Perempuan yang terdekat mengayunkan tangannya yang kurus dan penuh borok mencoba menggapaiku. Dengan ketakutan aku mencoba mundur, tapi kakiku seakan tertancap di lantai, tidak bisa digerakkan. Aku semakin histeris. Dalam kekalutanku, api di korek yang aku pegang kembali mati. Seperti sebelumnya, lampu kembali padam. Dalam sekejap suasana kembali hening mencekam. Dadaku turun naik, nafasku terengah-engah tak terkendali. Sosok-sosok mengerikan tadi sudah hilang. Aku celingukan mencari teman yang lain, tapi tidak ada siapapun. Arya juga tidak ada. Aku mencoba berteriak memanggil Arya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Sebuah suara terdengar, ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan di depanku. Tanganku gemetar hebat, mataku dengan putus asa bergerak liar mencari sumber suaranya. Suara itu jelas semakin mendekat, tapi dari mana asalnya? Aku terkejut, kakiku ternyata bisa kembali digerakkan. Pelan aku bergerak mundur hingga punggungku menabrak sesuatu. Dengan tangan yang gemetar aku dapat merasakan benda halus di punggungku. Papan tulis. Suara itu kembali terdengar. Suaranya seperti langkah yang diseret. Aku panik teringat bayangan perempuan berwajah rusak tadi. Tidak. Dengan tangan gemetar ku nyalakan kembali korekku. Lampu kembali menyala, tidak ada suara itu. Tidak ada perempuan-perempuan berwajah rusak. Terhampar di depanku dengan posisi tak beraturan adalah tubuh teman-temanku yang pingsan. Aku menghembuskan nafas, rasanya lega sekali. Arya masih di tempat semula, di depan pintu. Dia tersenyum sambil jarinya menunjuk sesuatu di depanku. Aku menoleh mengikuti arah jarinya dan langsung tercekat ketakutan. Di lantai bukan lagi tubuh teman-temanku yang pingsan, melainkan tubuh-tubuh kurus yang terbalut kain kafan yang tersebar di tiap sudut ruangan. Beberapa terlilit kain kafan yang putih bersih, yang lain berbalut kain kafan yang kotor seakan baru saja merayap dari lubang kuburan.
Kembali aku menjerit sejadi-jadinya. Sosok itu bergerak-gerak seperti cacing dan semuanya mengarah kepada aku. Sebuah tamparan keras menyadarkanku. Pipi kananku yang baru saja dihajar langsung terasa panas. Gue udah bilang jangan putus istighfar. Lagian bukannya buru-buru cuci muka, ambil wudhu. Baca-baca jangan sampai kemasukan. Anak kelas 3 tinggal gue, lu, Devi sama Didi. Yang lainnya bocil semua. Kesadaranku langsung kembali. Jantungku sedikit berdegup teringat sosok-sosok berkain kafan tadi. Mereka sudah tidak ada. Kepalaku terasa seberat batu dan nyeri. Disusul tubuhku yang terasa limbung. Apakah tadi nyata? Jika halusinasi, bagaimana mungkin aku pingsan dalam keadaan berdiri? Dengan heran aku memandangi lampu di tengah ruangan yang utuh. Kapan lampu ini diganti? Di lantai pun tidak ada beling bekas pecahannya. Seseorang menepuk punggungku dan memintaku mengikutinya keluar. Aku yang masih linglung berjalan mengekornya dengan pelan. Kulihat Arya sibuk berpindah-pindah dari orang yang satu ke orang yang lain. Saat melihatku, dia memberi aba-aba agar aku mengikuti Devi. Kemana, Dev? Ikut kemana? Jemput guru-guru? Arya gak apa-apa ditinggal. Alih-alih menjawab pertanyaanku, dia malah berhenti menyalakan 2 batang rokok langsung di bibirnya. 1 batang langsung diberikan kepadaku. Lihat, bulannya bagus ya, katanya sambil menunjukkan bulan purnama berwarna merah di atas kami. Mataku membelalak lebar, lupa sudah semua pertanyaan tadi. Langit malam benar-benar cerah tanpa ada awan sedikit pun. Lalu jalanannya berdebu, juga lubang-lubang di tanah yang berisi pecahan aspal dan split. Bahkan saking penasarannya aku sempatkan untuk menggenggam sebuah pasir dari ceruk jalanan rusak itu. Kering. Kemana sisa-sisa hujan angin barusan? Devi masih terus berjalan tanpa menungguku. Jalanannya menanjak membuat kakiku yang masih lemah kesulitan untuk menyusulnya. Di ujung tanjakan ini, ada dataran sekitar 1 meter yang langsung dihantam tanjakan ke kanan yang lebih curam. Aku tahu karena sudah melewatinya tadi siang. Aku sudah kehabisan nafas saat tiba di puncak tanjakan. Devi masih terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Aku berusaha memanggilnya, tapi suaraku seperti tercekat di tenggorokan. Dengan telapak kaki yang mulai nyeri, kupaksakan untuk berjalan lagi. Lumayan jauh melangkah. Di sebelah kananku terlihat bangunan dengan lampu yang terang sekali, kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Semakin dekat baru aku mengenalinya sebagai musola bambu yang dibangun di atas kolam ikan. Yang mengherankan, seingatku musola itu dihimpit oleh 2 rumah penduduk, bukannya di tengah hutan seperti ini. Langkahku berhenti di depan musola itu persis seperti yang kulakukan tadi siang. Di dalamnya ternyata ada beberapa perempuan yang nampaknya sedang bersiap sholat karena telah memakai mukena putih. Menyadari kehadiranku, salah seorang di antara mereka membalikkan badannya. Mataku membelalak, mata dan hidung orang itu ditutup oleh kapas putih, lalu satu persatu mereka berbalik menatapku. Wajah mereka serupa, hitam legam seperti terbakar dengan mata dan hidung ditutup kapas. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali, kaki dan pahaku tiba-tiba lemas. Sekuat apapun aku berusaha, kakiku tetap tidak mau bergerak. Dengan panik aku menangis sambil memukul-mukul pahaku. Sementara di dalam sana makhluk-makhluk itu kulihat perlahan mencondongkan badannya ke depan. Namun kakinya yang terbungkus kain kafan masih tetap di tempatnya. Dengan tidak berkedip, aku menatap gerakan ganjil itu dengan ketakutan. Tiba-tiba saja mereka semua jatuh di tempatnya masing-masing. Jantungku serasa melompat. Nafasku kian memburu, lalu tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu terlihat bergetar ganjil. Aku menjerit-jerit kala mereka tiba-tiba menggeliat dan bergerak maju dengan cepat ke arahku. Kutarik pahaku memaksanya bergerak sambil menangis, kakiku benar-benar lumpuh. Dengan putus asa ku coba menarik tubuhku dengan kedua tangan. Sambil berkali-kali menengok ke belakang, tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu menggeliat semakin dekat. Aku berteriak-teriak panik. Nafas-nafas berat mereka terdengar semakin mendekat.
Sekuat tenaga aku menarik tubuhku yang seakan terpaku menolak bergerak. Aku sudah tidak berani lagi menoleh ke belakang. Nafas-nafas itu rasanya sudah di ujung kakiku. Kujamkan jariku ke tanah dan sekuat tenaga menarik tubuhku paksa hingga kuku telunjukku lepas. Rasa sakit yang menjalar bagai listrik mengembalikan kontrolku. Wajah-wajah busuk itu menggeliat tepat di belakangku dengan nafas-nafas memburu. Kapas putih di mata makhluk yang paling depan terlihat melesak masuk ke dalam yang hanya berupa lubang kosong. Belatung-belatung berjatuhan dari lubang itu. Aku berhasil menarik kakiku menjauh sambil menendang-nendang. Sambil dengan panik bergeser menjauh, ku coba untuk berdiri bertumpu pada kaki kananku. Aku kembali terjatuh dengan ketakutan. Ku coba sekali lagi. Berhasil. Dengan seluruh tubuh yang gemetar, aku berlari menjauh. Tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu terus menggeliat mengejar. Aku berlari kembali ke arah sekolah. Entah bagaimana dengan Devi, biarlah tubuh-tubuh menggeliat menjijikan itu sudah jauh tertinggal. Dadaku sesak, jantungku berdegup-degup kencang, keringat basah membanjiri pakaianku. Di atas sana, bulan purnama merah mengintip dari balik awan yang pelan-pelan menelannya, meninggalkan bercak cahaya merah darah di langit. Tak kuat lagi berlari, aku berjalan dengan menyeret kakiku. Bagaimanapun aku tidak ingin berhenti sebelum tiba di sekolah. Di depanku adalah ujung tanjakan curam yang berbelok tajam ke kiri. Dengan melewatinya, sekolahan itu pasti sudah terlihat. Aku makin memaksakan diri menyeret kakiku. Kuku jariku yang patah mulai berdenyut-denyut sakit. Darah terasa menetes dari sana. Jantungku kembali bergemuruh ketika sebuah kepala terlihat menyembul dari bawah tanjakan. Doa-doa refleks terucap dari bibirku berjalan semakin dekat. Hatiku mencelos lega. Rupanya Devi berjongkok membelakangiku di tengah tanjakan curam. Walau gelap, aku bisa mengenali rambutnya yang panjang sebahu. Menyadari bahwa Devi tadi berjalan ke arah sebaliknya membuat bulu kuduku langsung tegak berdiri. Firasatku menjerit memaksaku berlari. Walau ketakutan setengah mati, tapi aku tetap berharap ini benar Devi. Karena aku sudah semakin mendekat dan tidak ada jalan lain lagi. Tiba-tiba dia mendadak berdiri masih dengan posisi membelakangiku. Lalu perlahan dia menoleh, tubuhku menegang, bibirku kering, tidak ada lagi air ludah yang bisa kutelan. Lega luar biasa rasanya. Bayangan perempuan berwajah rusak yang kukhawatirkan tidak menjadi kenyataan, tapi Devi hanya memandang sekilas kepadaku, lalu berbalik badan dan berjalan turun. Sedikit pun tak bertanya dan memperhatikan nafasku yang naik turun tak karuan. Begitupun aku, daripada menanyakan ini itu lebih baik menenangkan deru jantungku yang tidak karuan. Pertanyaan bisa menunggu nanti sesampai di sekolahan. Saat ini yang lebih kami khawatirkan jika sosok-sosok berkain kafan itu mengejar. Namun sepertinya aku bisa bernafas lega. Berkali-kali menoleh ke belakang, mereka tidak kelihatan. Sekarang aku menyesali tidak mendengar peringatan Arya untuk tidak minum. Penghuni sini pastinya tidak terima tempatnya dijadikan tempat mabok-mabokan. Andai bisa memilih, aku lebih suka jika tiba-tiba pingsan seperti Dul, Suci, Ivan dan lainnya daripada harus merasakan teror seperti ini. Aku tahu keburukan mereka yang pingsan duluan. Ivan dan Suci berbuat tak senonoh di air terjun. Nia bakar ganja. Adi dan Rian yang mengencingi kolam. Dul minum dan bakar kemenyan. Tapi aku dan Arya pun minum-minum di air terjun. Kenapa kami tidak pingsan? Nanti aku tanyakan kepada Arya. Di depanku adalah turunan curam yang berbelok tajam ke kiri. Berjalan sebentar kami sudah sampai. Semoga guru-guru berdebah itu sudah nongol batang hidungnya. Tadi tak kulihat satupun anak IPA yang masih berdiri. Semua panitia sudah tumbang. Kupandangi lagi bulan purnama yang perlahan kembali muncul dari balik awan. Lalu ingatan akan hujan angin tadi. Masa iya aku cuma berhalusinasi? Aku kembali bergidik. Ini benar-benar malam yang tidak cuma mengerikan tapi juga aneh.
Saat ini yang ingin kulakukan hanya wudhu untuk mensucikan badanku dan sisa minum tadi, lalu sholat. Otot pahaku kembali merasakan nyeri dan tubuhku mulai terasa panas dingin akibat denyutan-denyutan dari kuku jariku yang lepas. Kusipitkan mataku mencoba untuk melihat keadaan kuku jari itu dengan lebih jelas. Pendarahannya sudah berhenti, tapi kelihatannya jari itu membengkak. Pahaku yang semakin nyeri membuatku kembali tertinggal. Devi sudah hilang di balik belokan. Merasa sendirian, aku mempercepat langkahku berusaha menyusul. Pemandangan yang kulihat di balik belokan membuat jantungku kembali berdesir. Bukannya jalan lurus yang di kirinya adalah sekolahan, melainkan satu lagi turunan curam. Apa aku salah ingat? Tak berpikir lama aku kembali melangkah walaupun aku bingung. Di kanan dan kiriku adalah kebun-kebun penduduk yang kelihatannya tak terawat dan gelap. Buru-buru kupalingkan wajahku khawatir melihat penampakan yang muncul di sana. Telapak kakiku mulai sakit karena jalanan yang terus menurun. Di belokan berikutnya kembali aku berhadapan dengan turunan curam. Jantungku mulai berdetak kencang. Walau udara dingin tapi keringat mengucur di wajahku. Ini jelas tidak beres. Aku mulai menyiapkan diriku untuk kejutan. Doa-doa yang tadi terlupakan mulai kembali kubisikkan. Udara kurasa semakin dingin. Angin tiba-tiba menampar-nampar wajahku dengan kencang. Aku terkejut mendapati kakiku terendam air yang mengalir dan bersamaan telingaku dibanjiri suara memekakan telinga. Mataku membelalak ngeri ketika menyadari apa yang ada di depanku. Curug 1000. Seluruh tubuhku langsung menggigil ketakutan dan kedinginan. Kepalaku mendadak pusing menyadari kenyataan yang membingungkan ini. Tubuhku limbung akibat disorientasi mendadak. Aku mendongakkan kepala menatap air yang jatuh dengan deras di depanku. Kolam utamanya diselubungi kabut putih tebal yang bergulung-gulung. Seperti mimpi, aku tak percaya dengan apa yang aku lihat. Devi masih terus berjalan tanpa berhenti menuju derasnya air terjun. Aku berteriak memanggil namanya dengan panik. Lagi-lagi suaraku tercekat. Dengan rasa tak berdaya, aku hanya mampu menatap Devi yang berjalan menapaki batu-batu belah, lalu masuk ke kolam air. Air langsung merendam tubuhnya, selutut, sepinggang hingga akhirnya dia hilang di tengah kabut dan gemuruh air terjun. Aku mundur dengan ketakutan, berkali-kali aku jatuh terantuk batu. Dengan nafas memburu aku meraba-raba jalan di tengah kegelapan. Gemuruh air terjun makin membuatku gugup untuk buru-buru menjauh. Lalu telingaku menangkap suara-suara yang aneh dari kolam di belakangku. Aku menguatkan hati dan berkali-kali berbisik, "Jangan nengok, jangan nengok." Suara kecipak-kecipak itu semakin lama kian riuh, dan ketika antara keriuhan itu terdengar teriakan minta tolong perempuan. Refleks aku menoleh. Apa yang aku lihat seakan mengeringkan darah dari tubuhku seketika. Di sana dengan tubuh terendam sebatas dada, Devi dengan ekspresi putus asa menjerit-jerit sementara puluhan pasang tangan terus menariknya. Semakin lama tangan-tangan itu semakin banyak bermunculan dari kolam, membekapnya, menarik rambutnya hingga akhirnya hilang sepenuhnya ke dalam kolam. Aku menyaksikan itu tanpa berkedip dan tanpa bisa melakukan apa-apa. Kolam itu perlahan kembali tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kabut tipis perlahan mulai muncul, tubuhku masih tidak mampu bergerak. Seluruh persendianku mendadak lemas setelah melihat kejadian tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku terus merapal kata itu hingga mulutku kering, perlahan rasa hangat mengalir di tubuhku. Jariku mulai bisa digerakkan, dengan kaki setengah lumpuh kupaksa tubuhku beringsut dari sana. Aku baru berhasil menyeret tubuhku beberapa meter ketika lagi-lagi telingaku mendengar bunyi kecipak aneh dari kolam. Dengan was-was ku pandangi kolam yang sekarang nampak tenang.
Kabut tipis bergerak-gerak liar tertiup angin lalu menghilang, digantikan kabut lain yang bergerak dari air terjun. Tidak ada apapun. Aku kembali bergerak menyeret tubuhku dengan nafas naik turun. Saat mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, barulah ku sadari aku berada di anak tangga terbawah di lembah ini. Suara kecipak itu muncul lagi. Aku terus merayap. Tidak ingin kehilangan konsentrasi, aku akan menengok setelah berhasil mengangkat tubuhku ke anak tangga pertama. Berhasil. Suara kecipak itu lagi. Persetan tujuanku anak tangga kedua. Tapi kengerian merasuki setiap persendian tangan dan kakiku, membuatnya lemah. Aku menyerah pada keingintahuanku. Akhirnya kutolehkan kepalaku ke arah kolam itu. Kegelapan yang menekan dan kabut tipis yang terus bergerak, kepalaku berdenyut-denyut dan jantungku makin kencang berdegup. Kusapukan pandanganku ke setiap sudut sambil terus berdoa semoga tidak ada apapun yang tiba-tiba muncul. Suara kecipak lagi. Dari mana arah suaranya? Kabut masih bergerak liar di atas kolam. Sulit untuk melihat dalam kegelapan dan kabut ini. Tunggu, ada sesuatu. Air gelap di kolam itu bergoyang lembut. Lalu sesuatu muncul perlahan dengan lutut dan kaki yang gemetar hebat. Kupaksakan pantatku bergeser ke anak tangga berikutnya sambil mataku lekat menatap suara itu. Sesosok bayangan gelap muncul dari balik kabut. Tanganku yang gemetar meraba-raba tanaman rambat di sisi tebing berusaha mencari pegangan. Sosok lain muncul disusul sosok-sosok lainnya lagi. Mataku membelalak, ku tutup mulutku dengan tangan berusaha tak bersuara. Berharap sosok-sosok itu tak melihatku. Derap jantungku terus berpacu makin cepat melihat makhluk-makhluk itu bergerak. Tidak ada gunanya menutup mulut. Mereka bergerak ke arahku, tangannya terjuntai lemas di sisi tubuhnya. Kepalanya miring dan mayat hidup itu maju dengan gerakan yang patah-patah. Semakin mendekat, aku tak mampu lagi menahan ketakutanku dan mulai menjerit sejadi-jadinya. Mayat hidup yang terdepan sudah ada di ujung anak tangga. Tubuhnya seperti patah ke kiri sementara kepalanya dengan ganjil terkulai ke kanan. Semakin mendekat dan mendekat, saat wajah makhluk itu kian mendekat pandanganku mengabur. Cahaya menerobos selalu seketika aku dikepung cahaya. Aku berada di dalam bak truk bersama teman-teman yang lain. Nambah? Tanya Dul sambil menggoyang-goyangkan satu botol vodka lagi yang masih tersegel. Bongkar! Dul menyeringai. Pemandangan itu menghilang dalam sekejap seperti kertas yang tiba-tiba diremas. Semua hilang digantikan kegelapan lembah Curug Seribu kecuali wajah Dul yang menyeringai. Mataku membelalak ketakutan. Mayat-mayat hidup itu adalah teman-temanku. Kengerian yang teramat sangat mencengkeramku. Dengan panik kupaksa tubuhku merangkak mundur sambil menendang-nendang tangan kurus mayat-mayat hidup yang mencoba menggapai kakiku. Mataku masih terpaku pada wajah-wajah yang sangat ku kenali. Dul, Nina, Ivan, Suci, dan yang lainnya. Sedih bercampur ngeri menghujam ulu hatiku. Pakaian mereka sobek di mana-mana memperlihatkan kulit tubuhnya yang membusuk dan menggembung. Tangan Dul yang tadi ku tendang langsung memperlihatkan tulangnya yang putih. Kulitnya yang bergelambir basah lepas dengan mudah, namun mereka terus merangsek maju. Sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakiku. Tangannya yang basah seperti lilin langsung membuat seluruh tubuhku bergidik. Sambil menjerit histeris, ku tendang tangan itu dengan kakiku yang bebas. Cengkeraman itu langsung terlepas, tapi mereka terus merangsek maju semakin dekat. Tangan-tangan itu mencakar kaki dan pahaku. Jantungku nyaris berhenti saat kakiku yang menendang dengan panik amblas ke dalam dada mayat yang paling depan. Cairan kental seperti lilin membasahi kakiku. Aku tak mengenali tubuh siapa karena kepala mayat itu sudah jatuh menggelinding ke dasar tebing.
Aku meronta-ronta coba melepaskan kakiku yang tersangkut di antara tulang dada yang patah. Bau busuk menyebar di udara saat akhirnya berhasil melepaskan diri. Nampak usus berwarna putih susu meliliti kakiku. Kukibas-kibaskan kakiku berusaha menjatuhkan usus yang tampak basah dan menjijikan itu. Gerakan maju mayat itu terhenti sesaat ketika mayat tanpa kepala itu jatuh. Momentum itu kumanfaatkan untuk kabur. Pekatnya malam menutupi kenyataan ada ratusan anak tangga yang menjulang di atasku. Telapak kakiku nyeri, betis dan pahaku hampir kram, tapi aku terus memaksakan diri bergerak. Mayat-mayat hidup itu tidak terlihat, namun bau busuknya yang menguar di udara terus membuntutiku. Tak lagi kuperdulikan fakta bahwa banyak orang yang jatuh dari tangga ini. Aku terus naik dengan terseok-seok dan baru berhenti setelah mencapai anak tangga teratas. Nafasku kembang kembis, jantungku seakan hendak meledak. Tak berani berhenti terlalu lama. Aku kembali berjalan dengan kaki yang hampir lumpuh kram. Jalanan tanah yang licin dan gelap membuatku berkali-kali terpleset, jatuh bangun. Sempitnya jalur membuatku lebih sering berjalan mepet tebing. Karena waktu tak terlihat tertutup gelap, aku tahu jurang menganga di sebelah kiriku. Akar-akar yang mencuat di sepanjang dinding tanah kerap menyayat tubuh bagian kananku, sementara angin menabrak sisi lainnya, membuat jariku kebas. Walau udara yang dingin, tapi dengan paru-paru yang bekerja ekstra, membuat tubuhku serasa terbakar. Tiap kali ingin berhenti untuk mengistirahatkan kakiku yang tidak mau berhenti gemetar, bau busuk langsung menyergap, memaksaku kembali bergerak. Berkali-kali ku cubit dan ku tampar pipiku, berharap ini hanya mimpi. Sakitnya terasa nyata. Gerimis turun lagi, tubuhku semakin menggigil. Pandangan mataku mulai berkunang-kunang saat menatap sebuah batu besar di atasku. Tak boleh berhenti sebelum mencapai batu itu, aku berbisik menguatkan diri. Dengan nafas yang tersisa, ku kerahkan tenaga terakhirku untuk berlari mencapai batu itu. Seakan tempat itu akan melindungiku dari kejaran mayat-mayat busuk tadi. Sesampainya di sana, aku langsung ambruk dengan nafas tersengal-sengal. 1 menit, 2 menit, 5 menit, bau busuk itu tak tercium lagi. Aku memejamkan mata dengan lega. Kelopak mataku terasa panas. Air mata keluar menetes dari sana. Jauh dalam lubuk hatiku berjanji tidak akan menyentuh minuman keras lagi jika bisa selamat dari sini. Lalu air mata itu kian deras saat teringat wajah teman-temanku. Gerimis yang jatuh mendinginkan paru-paruku yang terbakar dan menenangkan tubuhku yang gemetar. Perlahan kupaksakan untuk bangkit berdiri. Nafasku sudah jauh lebih tenang, walau dadaku masih terus bergemuruh. Jalan di depanku bukan lagi jalur sempit dan menanjak, melainkan jalanan berbatu yang tertata rapi. Terlihat cahaya lampu rumah penduduk di kejauhan. Pelan ku seret langkahku ke sana. Aku tidak ingat pernah melewati jalan ini tadi siang. Perasaan takutku kembali bangkit. Nyatanya aku masih jauh dari selamat. Jauh di dalam hati kecilku, aku menyadari sedang di mana. Tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Cahaya yang aku kira perkampungan ternyata hanya sebuah rumah kecil. Semakin mendekat, irama jantungku semakin melonjak-lonjak. Tidak ingin kecolongan, aku berhenti di balik bayangan sebuah pohon besar sambil mengintip ke arah rumah itu. Semua terlihat normal. Rumah kayu itu terlihat modern karena cahaya lampu pijar di teras depannya. Jauh di belakang rumah itu teronggok sebongkah batu besar sekali berwarna putih kusam. Di antara batu besar itu dan rumah tua ada satu lagi bangunan kecil yang nampaknya tempat kayu bakar. Tanpa suara ku seret langkahku ke bangunan kecil itu. Rencananya aku akan mengunci diri di sana sampai matahari muncul. Perlahan aku bergerak langkah demi langkah. Ada jendela yang terbuka di samping rumah itu. Aku menundukkan kepala saat melewatinya sambil menahan nafas.
Bayangan-bayangan nampak bergerak dari dalam rumah. Jantungku berdegup-degup tak terkendali. Bayangan pemilik rumah berhenti bergerak tepat di jendela di atasku. Kututup mulutku sambil menahan napas. Tak berani bergerak sedikit pun. Detik-detik itu kurasakan lama sekali. Saat bayangan itu pergi, mulutku langsung megap-megap mencari udara. Jantungku bergemuruh seperti senapan mesin. Tak menunggu lama, aku kembali bergerak tanpa suara. Di balik bayangan rumah kecil itu, aku meneliti rumah kayu bakar di seberangku. Ternyata bangunan itu lebih besar dari kelihatannya. Sambil menarik nafas panjang, dengan cepat aku berlari melintasi rumput-rumput tinggi. Dan dengan cepat sudah berada di samping rumah kayu bakar itu sambil berjongkok rendah sekali. Perlahan aku bergeser ke depan. Dan dengan tangan yang gemetar, ku dorong pintunya sepelan mungkin. Suara engsel pintunya berderit kencang membuat lututku lemas. Tidak ada gerakan apapun dari rumah utama. Lega. Sambil terus mengawasi rumah itu, aku masuk dan dengan dua tangan pelan-pelan ku tutup pintu itu, berharap tidak menimbulkan suara deritan. Keringat dingin membasahi punggungku. Nafas megap-megap akibat terlalu lama menahan nafas. Ruangan itu ternyata hangat. Tidak ada apapun yang terlihat. Di dalam sini sepenuhnya gelap. Jariku yang gemetar hebat kesulitan mengambil korek dari kantong celanaku. Perlahan ku luruskan kakiku untuk memudahkan merogoh korek sialan itu. Dan dapat. Ku pejamkan mata untuk menenangkan diri. Ku tarik nafas dalam dan ku buang dari mulut dengan sangat perlahan. Berulang-ulang hingga tanganku tak lagi gemetar. Dengan dua tangan ku nyalakan korek itu. Api menyala. Cahaya kuningnya bergoyang-goyang pelan seperti gelombang. Jantungku sempat berdesir melihat bayangan hitam tanganku sendiri di dinding kayu. Ruangan itu sendiri berlantai tanah dengan dinding kayu yang semi permanen berukuran 3 kali 6 meter. Tulang kuda-kudanya terbuka, membuatnya langsung bertemu dengan atap ijuk. Satu lagi, bayangan tanganku yang dihasilkan cahaya korek bergoyang-goyang di atas sana sempat membuat aku pucat. Di luar dugaanku, ternyata rumah ini bukan gudang kayu bakar, melainkan tempat penyimpanan tumpukan ijuk. Di ujung ruangan, ijuk yang ditumpuk menjulang hampir menyentuh langit-langit. Selebihnya kosong, mungkin baru saja dibersihkan. Terlihat dari sisa-sisa ijuk berwarna hitam yang berserakan di lantai tanah. Korek itu mati, tanganku tak kuat menahan terus gasnya ditambah panas yang semakin menyengat. Tapi anehnya aku malah merasa lebih aman di dalam kegelapan yang kukhawatirkan penghuni rumah melihat nyala korek apiku dari sela-sela kayu yang tidak rapat. Mungkin lebih baik begini. Awalnya yang ku dengar hanya deru nafasku sendiri, lalu kurasakan sesuatu merayap di rambutku. Dengan panik, aku langsung mengibaskan rambutku seperti orang kesetanan, membuat sesuatu itu terbang menjauh. Lalu dalam kegelapan kurasakan sesuatu bergerak di lantai. Dengan panik ku nyalakan kembali korek apiku. Aku langsung menjerit dan melompat ketakutan. Ribuan kelabang sepanjang kelingking merayap di lantai tanah. Sementara dinding kayu dipenuhi kecoa yang berterbangan dari dinding satu ke dinding lainnya. Seekor kecoa terbang tepat ke wajahku. Dengan panik aku menepisnya. Korek itu mati lagi. Dengan tangan gemetar aku buru-buru menyalakannya, sementara bunyi kecoa terbang terdengar di mana-mana. Sial, gagal. 2 kali gagal, tanganku semakin gemetar. Ketiga kali berhasil. Aku langsung histeris melihat kengerian di depan mataku. Perempuan-perempuan berwajah hancur menempel di dinding dengan mata yang hitam menatapku lekat. Tubuhku menegang. Nyala korek yang kupegang bergetar di tanganku yang kian gemetar. Mereka hanya diam di tempatnya masing-masing sambil sesekali menggerakkan lehernya dengan ganjil. Aku merasa mereka sedang menunggu api yang kupegang mati, sementara tanganku yang berkeringat makin lemah. Nyala api bergerak liar seperti tertiup angin, berkedip-kedip. Tubuh perempuan-perempuan itu bergetar, menunggu. Aku makin panik.
Jari-jariku mulai mati rasa, mereka merangkak maju. Tak sempat lagi menjerit. Jari kurus berlendir menancap di leherku. Aku meronta-ronta dengan sia-sia saat tangan-tangan basah itu menarik kakiku, menyeretku. Tangan lain mencengkeram tangan di bahuku. Nafas-nafas panas berbau busuk berhembus dekat sekali dengan wajahku. Aku terus meronta dan menendang-nendang dengan kalap. Namun tubuhku justru semakin sulit bergerak. Pintu terbanting tiba-tiba. Aku yang kembali mendapatkan suaraku menjerit-jerit melihat mayat-mayat hidup dengan tubuh tak utuh bergerak mendekat. Sebuah tangan menarik rambutku, tangan yang lain mencengkeram leherku, lalu satu perempuan berwajah busuk mendekatkan wajahnya padaku yang terbaring tak bergerak di tanah. Saat dia membuka lebar mulutnya, cairan berbau busuk menjijikan tumpah di wajahku. Aku menjerit sekuat tenaga. Wajah, mata, dan mulut terasa terbakar. Aku merasakan tanganku melemah, aku pasrah, tubuhku terkulai tak berdaya. Satu persatu tangan-tangan berlendir itu melepaskanku. Suara-suara berdengung aneh terdengar dari kejauhan. Kian lama suara dengung itu kian mendekat dan mendekat seakan menyelubungiku. Aku tertegun, aku mengenali suara-suara itu. Aku bahkan pernah akrab dengan suara itu di masa kecilku. Itu adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan ku buka mataku, tidak ada lagi perempuan-perempuan berwajah busuk. Tidak ada lagi mayat-mayat hidup. Aku terbaring di sebuah ranjang. Seorang ibu tua duduk di sampingku, matanya terpejam. Tangannya mengurut-urut dahiku, ayat-ayat suci terlantun dari bibirnya. Ada beberapa orang lain di ruangan itu duduk menyebar di sekelilingku. Dua di antaranya guruku yang juga terlihat tengah khusyuk berdoa. Menyadari aku selamat, dadaku bergemuruh. Bibirku bergetar, air mata mulai menetes darah. Andai bisa bangkit, aku sangat ingin bersujud syukur masih diberikan keselamatan dan kesempatan kedua. Melihatku yang sudah membuka mata, semua orang terlihat menghembuskan napas lega. Nantinya aku mendapatkan penjelasan, dari 200 orang hanya tersisa 20 orang yang tidak tumbang. Aku adalah salah satu orang yang tumbang pertama kali. Di ujung malam itu aku yang dalam keadaan kesurupan mendadak berlari ke arah Gunung Gelis. Menjelang subuh hari dan seorang guru menemukanku tergeletak di bawah pohon randu raksasa. Hampir semua yang kesurupan berhasil disembuhkan besok paginya kecuali 3 orang. Dul, Suci, dan Ivan. Butuh waktu 2 minggu untuk akhirnya benar-benar mengusir setan yang masuk ke badan Suci dan Ivan. Dul meninggal 3 tahun kemudian sejak LDKS itu hingga hari kematiannya. Dia berubah menjadi seperti orang linglung. Tidak pernah ada teman sekelasku yang bernama Devi. Sekian. Dan terima kasih buat Aras Anggoro yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.